Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Epi Rahmawati dari program studi Administrasi Bisnis kelas 1B di Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Lalu, apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsanya, untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik itu yang datang dari luar maupun dalam negeri, dan secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional suatu bangsa. Selanjutnya adalah wajah ketahanan nasional. Menurut pendapat seorang ahli, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional memiliki banyak pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional tersebut diperkuat kembali oleh Basri pada tahun 2002, bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai doktrin. Artinya, ketahanan nasional sebagai sebuah pedoman dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yaitu Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Adapun sifat dari ketahanan nasional ada 5. Yang pertama adalah mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kemudian yang kedua adalah dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga adalah manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat adalah wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis,
tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Lalu, apa sih tujuan dari ketahanan nasional? Ketahanan nasional bertujuan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan dari dalam maupun luar negeri. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Bela negara itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Contohnya adalah meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan. Sedangkan secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Contohnya adalah ikut perang melawan penjajah, berpartisipasi dalam kemiliteran, dan melawan teroris. Lalu, seberapa penting ketahanan nasional dan bela negara itu? Ketahanan nasional dan bela negara merupakan faktor penting dan determinan terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Karena setiap bangsa memiliki cita-cita masing-masing, dan dalam prosesnya pasti suatu bangsa akan menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, dan hambatan yang perlu diatasi. Ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara di dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi tersebut. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.